Kucatat yang jatuh di laut, kucatat yang jatuh di gunung, kucatat yang jatuh di darat. Tak setetes pun yang tidak aku catat ya Muhammad. Maka aku sibuk dengan jari-jariku ini untuk mencatat air hujan yang jatuh. Lalu malaikat ini berkata, ya Muhammad, ada satu yang tidak mampu aku catat. Kata Nabi, kenapa? Jumlahnya lebih banyak daripada air. Oh ya? Iya. Apa gerangan? Ketika umatmu berkumpul di satu tempat, lalu mereka bersalawat bareng-bareng kepadamu, aku tidak bisa mencatat betapa banyak pahala yang Allah turunkan di tempat itu. Allahu Akbar. Inilah yang menjadi tradisi orang-orang Jawa, tradisi kaum-kaum Nahdiyin. Ketika berkumpul mereka bersalawat kepada Rasulullah. Bukan bid'ah, tapi itu wujud kecintaan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan ilmu jangan sombong. Sombong ini paling tidak disenangi Allah. Dosa pertama dilakukan makhluk kepada Allah, sombong. Ketika apa? Jin, kemudian dia dipanggil menjadi syaitan, kemudian dipanggil menjadi iblis, kemudian dipanggil menjadi syaitan. Kenapa? Sebab dia tidak mau sujud kepada Adam, menghormati Adam. Kalau ibu meninggal, siapa yang doakan ibu? Suami? Kawin lagi bu. Benar Pak Kiai. Ceramah saya ini kan sekarang dilihat istri saya. Dia lihatlah ceramah saya bilang kawin lagi. Pulang saya, dia sambut saya di rumah. Dia duduk, Ustadz, saya dengar ceramahnya Pak Ustadz ini. Apakah betul kalau Ustadz ini nanti kalau saya lebih dulu meninggal, Ustadz mau kawin lagi? Saya bilang, sini kau sayang. Ku peluklah dia, baru saya belikan. Dengar baik-baik sayangnya, jangankan kau meninggal, masih hidup saja saya selalu berpikir kawin lagi, apalagi kalau kau sudah mati. Ya tuh ibu, ya ibu-ibu, mau ndak gampang masuk surga? Mau? Mulai ragu ini ibu. Izinkan suami kawin lagi. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, bukan Islam pencitraan, bukan Islam pilkada, bukan Islam pilcaleg, bukan Islam pilpres, bukan Islam gimmick-gimmick. Islam secara benar. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan polisi, musuh kalian bukan tentara, musuh kalian bukan ulama, musuh kalian bukan aparat. Kata Allah, musuh kalian adalah setan, di mana setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Dan ketika Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, adik-adik sekalian pada santri ingin menghadiri acara seperti ini, setan berusaha menggagalkan. Tidak usah kau datang, tidak usah kau datang, lebih baik nonton. Usah kau datang, lebih baik nonton sinetron. Alhamdulillah Bapak Ibu adik-adik sekalian bisa hadir di tempat ini. Apakah setelah hadir di tempat ini setan menyerah? Tidak, dia goda lagi kita. Tidak usah dengar ceramah, tidak usah dengar ceramah, pegang HP-mu, pegang HP-mu, pegang HP-mu. Jadi orang yang pegang HP ketika saya ceramah sesungguhnya kena godaan setan. Ya, bagaimana mau dengar ceramah kalau sibuk gini? Sudah dikasih tahu masih juga dipegang HP-nya.
Simpan dulu HP-nya Bu. Bisa? 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 Ustadz, kita mau rekam. Kalau ibu bapak rekam, gambarnya tidak jelas, suaranya tidak jernih. Jadi gimana Ustadz? Tuh ada kamera saya bawa, gambarnya bagus, suaranya jernih. Tapi kau bawa pulang kameramu Ustadz, gampang, nonton YouTube. Ini nanti ya. Setelah itu jangan lupa like and share. Jangan ketawa ibu. Saya lihat heran, kita lihat orang Islam. Coba lihat orang Islam, ngikut artis, followernya jutaan, sampai 10 juta pengikutnya. Padahal apa yang kau dapat kalau follow artis? Apa dapat follow artis? Habis amal kita. Hai guys, kita lagi di Jepang menghadiri pengantin mewah guys. Tahu-taunya perampok. Iya kan? Kelihatan dadanya, kelihatan pahanya, ndak juga dikasih pegang, dikasih lihat lesannya. Followernya 13 juta. Ketika ulama kita, ketua majelis ulama, followernya berapa? 1321. Gimana wibawa ulama kita? Maka adik-adik sekalian, kalau kalian punya medsos, follow para ulama kalian, follow para pendakwa kalian, follow para guru kalian. Supaya apa? Mereka punya harkat dan martabat, banyak pengikutnya. Bisa ibu? Simpan HP, sebentar foto-foto, saya layani sampai pagi. Saya pernah ceramah di depan ibu-ibu di Makassar. Saya lagi ceramah, tiba-tiba ada yang membelakang. Saya bilang, barusan saya ceramah di belakang ini. Ternyata dia ambil HP-nya, selfie. Dia tulis capture keterangannya, latar belakang Dasat Latif. Kau kira saya pot bunga? Simpan, bisa simpan HP dulu, bisa? Tidak usah ada yang siaran langsung, bahaya kalau siaran langsung, nanti saya keceplos. Simpan ya, bisa? Bisa? Oke. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Suatu kali Rasulullah bersama malaikat Jibril. Tiba-tiba Nabi melihat ada malaikat lebih sejuta jari-jarinya. Adik-adik santriwati, berapa jari-jarinya dek? Berapa? 10. Cacat dong, masa ndak ada kakimu? 2. Ini malaikat bu, lebih sejuta jari-jarinya. Nabi kagum dan bertanya, Jibril, malaikat apa itu? Banyak betul jari-jarinya. Jibril menjawab, itu malaikat yang Allah tugaskan mencatat air ketika hujan. Nabi lalu datangi malaikat itu. Wahai malaikat, apa betul kau mampu mencatat air ketika hujan? Ya, ku catat yang jatuh di laut, ku catat yang jatuh di gunung, ku catat yang jatuh di darat. Tak setetes pun yang tidak aku catat ya Muhammad. Maka aku sibuk dengan jari-jariku ini untuk mencatat air hujan yang jatuh. Lalu malaikat ini berkata, ya Muhammad, ada satu yang tidak mampu aku catat. Kata Nabi, kenapa? Jumlahnya lebih banyak daripada air. Oh ya? Iya. Apa gerangan? Ketika umatmu berkumpul di satu tempat, lalu mereka bersalawat bareng-bareng kepadamu, aku tidak bisa mencatat betapa banyak pahala yang Allah turunkan di tempat itu. Allahu Akbar. Inilah yang menjadi tradisi orang-orang Jawa, tradisi kaum-kaum Nahdiyin. Ketika berkumpul mereka bersalawat kepada Rasulullah, bukan bid'ah, tapi itu wujud kecintaan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo bu, orang masuk surga bukan karena tidak ada dosa. Adik-adik sekalian santri, orang masuk surga bukan karena tidak ada dosa. Kalau orang masuk surga karena tidak ada dosa, maka tidak ada isinya surga kecuali Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jangankan kalian generasi Gen Z, generasi zaman sekarang medsos, generasi yang banyak penyulah dosa. Para nabi dan rasul kurang apa mulianya? Apa mereka tidak punya dosa? Ada dosanya. Bermula dari Nabi Adam, manusia pertama diciptakan, ada dosanya. Apa dosanya? Dia makan buah khuldi. Turun sedikit, Ibrahim alaihissalam, apa tidak ada dosa? Ada dosanya. Dia bohong ketika diadili Raja Namrud. Ayo, turun kepada Nabi Nuh, ada dosanya. Apa? Dia gagal mendidik anaknya. Turun lagi Yunus alaihissalam, ada tidak ada dosanya? Ada dosanya. Kenapa? Dia sangka buruk dalam dakwah. Itu para nabi dan rasul. Apalagi ibu-ibu yang banyak utangnya, apalagi kita bapak-bapak yang takut sama istri, pasti banyak dosa. Lalu kenapa orang masuk surga? Kata Nabi, kebaikannya lebih berat daripada keburukannya. Timbang kebaikannya sebelah kanan, timbang keburukannya sebelah kiri. Ternyata timbang punya timbang, lebih berat kebaikannya daripada keburukannya, meskipun selisihnya 0,1%. Itulah sebabnya ketika berkumpul seperti ini, salawatlah kepada Rasulullah, karena pahalanya lebih berat dan lebih banyak daripada jumlah air hujan yang jatuh ketika hujan. Saya mau ajak salawat, bisa? Bisa? Saya mau dengar mana lebih kencang, adik-adik santriwati dengan emak-emak dengan bapak-bapaknya. Kita tanding malam ini, bisa? Kita mau dengar mana lebih kencang generasinya ibu-ibu, ras terkuat di bumi. Sen kanan belok kiri, dikasih alis yang sudah cantik masih dia robah lagi kembali. Nah, ini, ayo bisa salawat adik-adik santri yang laki, bapak-bapak diam dulu, kita dengar dulu emak-emaknya dengan adik-adik putrinya nih. Bisa? Ayo, yuk. Salatullah salam ala toha, salatullah ala Yasin. Masya Allah. Terima kasih adik-adik. Nilainya kira-kira 9,5. Alhamdulillah. Mak-mak, adik-adik diam, kita dengar bapak-bapaknya. Ayo adik-adik santri, jangan mempermalukan jenis kelamin kita. Ayo ibu-ibu diam dulu sekarang. Ayo. Salatullah, Masya Allah, ala toha, salatullah ala Yasin. Masya Allah. Nilainya 9,7. Nah, ibu bapak, ya dedek diam, kita dengar para guru-guru kita, pak kiai-kiai yang di depan. Kapan lagi kita ini kerjain pak kiai? Ya, kita adik-adik diam, kita dengar tuan-tuan guru kita, para kiai kita bersalawat. Ayo kita salawat, ini berkahnya beda. Mohon izin pak kiai. Ya, salatullah ala toha rasulillah, salatullah mullah ala Yasin. Nilainya 9,9. Ya, beliau yang undang saya, Bu. Kalau saya kasih nilai kecil nanti honorku juga sedikit. Masya Allah Pak Kiai, saya di Makassar pernah salah terima honor. Kan saya kalau di Makassar umum satu malam 2 kali ceramah saya semalam Pak. Selesai ceramah pertama, saya mau ke ceramah yang kedua. Buru-burulah saya Bu, lari-lari, dikejar sama panitia. Panitianya MC. Ustadz tunggu dulu. Kenapa dek? Tunggu dulu Ustadz. Kalau di Sulawesi Ustadz, kalau di Jawa Ustadz, kalau di Sulawesi Ustadz. Ustadz. Ya mulut Sulawesi kan. Tunggu saya Ustadz. Oke. Kenapa? Ini Ustadz. Diambil itu amplopnya. Langsung kusambar Bu. Nggak enak kan kalau lama dilihat orang, malu-malu kita. Masuk. Ya kan? Saya tidak sempat buka, masa buka bongkok amplop di depan jamaah. Wibawa dong.
Larilah saya masuk ke mobil. Saya bilang sama sopir saya, alhamdulillah dek, kita dapat rezeki malam ini. Begitu saya buka amplop, astagfirullah Pak Kiai, salah ngasih panitianya Pak. Apa dia kasih saya? Susunan acara Pak. Astagfirullah. Pak Kiai pasti ketawa karena pernah merasakan ini Pak. Salah kasih panitianya. Ayo kita semua bareng-bareng, bapak, ibu, laki, adik, kiai, semua kita ayo selawat bareng-bareng. Mari sama-sama. Salatullah ala toha rasulillah. Salatullah ala yasin. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, para tuan-tuan guru, Pak Kiai, Bu Nyai, adik-adik santri. Mohon maaf saya tidak bisa sebut satu-satu, saya takut kesalahan, kesleo, salah menyebut nama. Tapi sesungguhnya saya sangat cemas ceramah di depan sini, karena di depan saya para guru-guru saya. Lalu kenapa panitia mengundang saya ke tempat ini? Bukan karena saya cerdas, bukan karena saya ahli kitab, tapi hanya satu alasannya, karena saya paling banyak viewer saya di tempat ini dan paling banyak follower saya di tempat ini. Tidak ada lain, hanya karena itu, bukan karena cerdas. Saya jujur adik-adik sekalian, sebelum saya lanjut, saya bukan alumni pondok pesantren. Satu-satunya pesantren yang pernah saya ikuti, pesantren kilat waktu saya tamat SMA. Tidak pernah mondok. SD SMP di kampung. SMA saya malah jurusan fisika. Kuliah saya di Sospol, jurusan ilmu komunikasi. S2 saya, magister saya public relation, bagaimana cara menjual. Jurusan S3 saya, doktor saya, jurusan komunikasi politik. Dan sampai sekarang saya staf pengajar, pegawai negeri istilahnya kalau sekarang. Saya staf pengajar di Fakultas Ilmu Sosial Politik, jurusan ilmu komunikasi, Universitas Hasanuddin. Maka saya gemetar kalau dipanggil kiai. Saya bilang jangan panggil kiai, cukup ustaz. Sudah hebat sekali sudah itu. Maka izinkan saya menyampaikan buah-buah pikiran saya di tempat ini sebagai penghormatan saya kepada guru-guru kita yang telah arwah. Mudah-mudahan dengan ilmu yang saya sampaikan ini bisa menjadi amal jariah para pendiri pondok pesantren ini, para guru-guru kita yang insya Allah kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, Ali bin Abi Thalib, sahabat yang paling cerdas dari 4 khulafaur rasyidin, ditanya, "Ya Ali, kalau kau disodorkan antara harta dengan ilmu, pilih mana?" Ini adik-adik cewek-cewek nih, adik-adik, kalau ustaz kasih pilihan handphone iPhone 15 dengan kitab Durratun Nasihin, pilih mana? Pilih mana? Kitab. Sudah pandai juga kau pencitraan, pasti pilih handphone ya kan? Nah, ibu-ibu kalau disuruh pilih ibu berlian atau kitab? Kitab. Sudah pandai pencitraan juga ibu-ibu nih ya. Pasti kita pilih apa? Pilih harta. Ali, kau pilih mana? Harta atau ilmu? Ali pikir, saya pilih ilmu. Kenapa pilih ilmu Ali? Ada 3 kelebihan ilmu dibanding harta. 1, harta setengah mati kau jaga. Ilmu dia yang jaga kamu. Maksudnya apa? Ibu-ibu punya uang 5 juta, simpan di kaleng-kaleng.
Kalau orang Makassar bilang belek-belek. Simpan di kaleng. Sudah itu kalengnya kita gembok. Cek. Nah, kaleng disimpan di lemari. Lemari digembok lagi. Sudah berapa gemboknya, Dek? Berapa? 2. Keluar kamar, gembok lagi kamar. Cek. Berapa gemboknya? 3. Keluar rumah, gembok lagi rumah. Berapa gemboknya? 4. Keluar pagar, gembok lagi pagarnya. Berapa gemboknya? 5 gemboknya. Sampai di pasar hilang kuncinya. Iya kan? Setengah mati kita jaga. Kalau harta kita yang jaga. Tapi kalau ilmu dia yang jaga kita. Mana buktinya? Ya, coba lihat adik-adik sekalian, para kiai kita kalau jalan keluar daerah, mereka dilindungi, mereka dikawal. Saya bukan kiai, tapi kalau saya diundang, biasa ditemani polisi, tentara. Apa sebabnya? Apa karena saya pejabat? Bukan. Apa sebabnya? Karena saya gagah? Tidak, saya jelek. Ayah, apa karena saya kaya? Tidak. Tapi kenapa saya diberikan pengawalan? Karena saya pergi dakwah. Kenapa saya dakwah? Karena ada ilmu di dalam otak saya, maka dengan ilmu Allah jaga saya. Kalau harta kita yang jaga, ya kan? Yang kedua, kelebihan ilmu. Kata Ali bin Abi Thalib, dengan harta belum tentu kau dapat ilmu, tapi dengan ilmu kamu bisa dapat harta. Contoh, adik-adik sekalian, ada orang kaya di kampung saya, tapi tidak tahu membaca. Diajarlah membaca sama cucunya. Kaya dia juragan tambak. Dibelikanlah buku cara membaca yang besar gambarnya. Suruh eja sama cucunya. Baca, Nek. PEP tambah PEP SOSO Pepso dedente, apa bacanya? Odol. Karena dilihat gambar. Ini nih, banyak duitnya tapi beleng-beleng. Ayo. Kemudian dibawalah dia ke restoran makan sama cucunya, warung makan restoran yang mewah. Selesai makan, naik di atas mobil, ditanya sama cucunya, gimana makanan tadi, Nek? Waduh, enak semua, Nak. Alhamdulillah, enak betul. Satu saja yang saya tidak suka. Kenapa, Nek, tidak suka? Setengah mati kutelan tidak mau masuk. Kutelan tidak mau. Kata cucunya, yang mana, Nek? Itu yang putih tipis. Ternyata dia makan tisu. Ini kaya, tapi tidak ada ilmunya, menderita dia. Masuk lagi di mall. Ini kaya, Pak, masuk di mall. Begitu masuk mall, dia lihat tangga lift. Adik-adik tahu lift? Tangga yang naik turun itu. Nah, begitu masuk mall, dilihatnya terbuka tangga lift. Open. Dia bayangkan, besar betul pembikin kuenya ini. Karena di kampung open di kampung saya itu open itu pembikin kue mentega yang dimasukin kan yang panas-panas itu kan open. Ya kan itu kan bahasa Belanda. Dia baca, open. Wih, besarnya pembikin kuenya ini. Terbuka tangan dia. Tiba-tiba ada orang Tionghoa. Putih kan orang Tionghoa. Dia teriak, woi, jangan masuk, panas. Jangan kau masuk situ, panas. Masuk ini orang Tionghoa. Tertutup pintunya, Kiai. Selang beberapa saat terbuka kembali. Keluar orang Afrika. Dia bilang, sudah kubilang jangan kau masuk, hanguslah kau. Padahal layak masuk, layak keluar, Pak. Ini duitnya banyak, tapi karena tidak punya ilmu, menderita hidupnya. Sebaliknya, dengan ilmu kau bisa dapat duit. Mana contohnya? Masya Allah. Adik-adik,
Saya kemana-mana tidak pernah pusing soal tiket, selalu bisnis kelas. Pergi ke luar negeri, pergi umroh haji, dibayarkan, pulang lagi bawa duit lagi. Coba dengan ilmu ini, hari ini saya pergi tidak bawa uang, pulang bawa uang. Iya toh, maka kalian belajar. Orang kalau ada ilmu, buang kemana saja dia bisa hidup di tempat itu dengan ilmunya. Tapi kalau tidak ada ilmu, dia punya warisan banyak, pasti habis. Ada orang tidak mau sekolah, saya tidak mau sekolah. Kenapa? Saya orang tua saya kaya, nenek-nenek saya kaya. Kata orang, saya tidak akan habis keturunan, saya tidak akan habis harta saya sampai 7 turunan. Betul, masalahnya kau turunan ke-8 habis. Maka dengan ilmu, kata Ali, kau dapat harta. Tapi dengan harta belum tentu kau dapat ilmu. Yang ketiga, kata Ali bin Abi Thalib, adik-adik sekalian, kelebihan ilmu. Harta kau belanjakan, nilainya berkurang. Ilmu kau kasih orang, tambah. Saya punya duit 5 juta, kasih adik-adik santri 3 juta, duit saya berkurang, tinggal menjadi 2 juta. Tapi ilmu saya tahu Al-Fatihah, saya ajarkan ke anak-anak di kampung. Begitu saya ajarkan dan dia pandai menghafal Al-Fatihah, ilmu saya nambah. Itu disebut amal jariah. Dan tidak ada orang begitu dia hafal anak santrinya, gurunya hilang hafalannya. Hafal Al-Fatihah, sudah. Mana Al-Fatihah saya, kok hilang? Enggak. Tapi kalau duit kasih orang, pasti kurang. Itulah sebabnya adik-adik sekalian, kalian tidak salah memilih pesantren ini untuk masa depan kalian. Tuntut ilmu. Waduh, saya kalau bicara ilmu, Pak, mohon maaf, adik-adik sekalian, mohon maaf, bukan bermaksud takabur, bukan bermaksud sombong, bukan bermaksud pamer, hanya motivasi agar kalian semangat belajar. Saya saja ini yang bukan anak pondok bisa dakwah, masa kalian yang tidak punya, ya kalian yang anak pondok, alumni pondok, masa kalah sama mereka yang sarjana tidak beragama atau Islam? Masa kalian kalah pada mereka yang tidak pernah baca buku-buku Duratun Nasihin? Masa kita kalian kalah sama mereka? Padahal Allah sudah janji, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat derajat. Saya bukan bermaksud sombong. Adik-adik sekalian, saya waktu sekolah di kampung, saya kalau lihat pesawat, saya kejar itu, kepala bahasa Bugis, kepala lutu. Waktu saya bersih, dalam hati saya, bisa aja ke saya naik pesawat ini saya meninggal. Waktu itu, alhamdulillah dengan ilmu yang saya punya, capek sekarang saya naik pesawat. Hebatnya gratis. Siapa yang bayarkan? Panitia. Dengan apa? Ilmu. Dulu, demi Allah, saya pernah menjadi pegawai cleaning service travel paling besar di Makassar dan se-Indonesia. Saya cuma minta saya membersihkan 4 toilet 1 hari. Saya bilang sama panitianya, pengurus travel, tidak usah gaji saya, tapi kalau ada undian umroh, masukkan nama saya, mudah-mudahan saya bisa umroh gratis. Sampai tutup itu perusahaan saya tidak dapat. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah, saya punya travel sendiri sekarang, bahkan bisa mengumrohkan orang. Apa karena saya gagah? Apa karena saya pejabat? Apa karena saya keturunan bangsawan? Bukan, karena saya ada ilmu. Bukan bermaksud takabur. Boleh dilihat di medsos. Dari semua manusia Indonesia, kira-kira kurang seperti saya yang 9 kali ceramah di depannya Bapak Joko Widodo. Apa karena saya pejabat? Bukan. Apa? Karena saya punya ilmu. Dulu saya sekolah jalan kaki berkilo-kilometer. Alhamdulillah dengan izin Allah. Sekali lagi, bukan bermaksud sombong, supaya kalian punya motivasi belajar. Masa kita kalah sama mereka yang bukan orang pondok? Masa kita kalah sama mereka yang tidak pernah sholat duha?
Masa kita kalah sama mereka yang tidak pernah bangun tahajud? Masa kita kalah bagi mereka yang tidak tahu ngaji? Ini supaya motivasi kalian mau dunia ini. Kalau kalian punya ilmunya, insya Allah Allah kasih kalian. Dulu saya jalan kaki, alhamdulillah kendaraan yang saya pakai sekarang sepertinya tidak cukup 5 orang yang punya seperti di Makassar, dengan izin Allah. Saya pernah sekolah, kuliah PIS 3, Sospol, lantai 2. Saya keluar dari kelas, ditunduk saya senior saya, Dasad, kamu tidak malu-malu itu, bajumu semua baju bekas. Makassar bilang cakar. Apa itu cakar? Baju bekas, beli. Kalau di toko resmi 100.000 satu, kalau toko cakar 100.000 5 masih bisa ditawar. Dia bilang, kau tidak malu pakai baju begitu? Enggak. Saya tidak marah, saya tidak balas, saya hanya berdoa, berikan saya umur panjang, saya bisa berbuat baik sama orang ini. Alhamdulillah Ibu, sepertinya sudah 8 tahun setiap Ramadan saya kasih uang itu orang yang pernah hina saya kasih zakat dengan izin Allah. Saya pernah jadi pegawai catering yang punya orang bau-bau, almarhum Bapak Reza namanya. Saya tinggal Jalan Harimau Lorong 77B. Saya bilang sama Bapak Reza, Pak Reza kasih kerja saya antar nasimu, tidak usah gaji saya, kasih makan saya 2 kali sehari sama adik saya, itu aja gaji saya. Tapi dengan ilmu, alhamdulillah, dunia kita bisa genggam. Itu janji Allah. Saya angkat derajatmu dengan catatan iman, ilmu. Ilmu kita tahu kitab, ilmu kita tahu dalil, tapi yang susah adab, itu iman. Tidak ada gunanya kalian hafal kitab tapi tidak punya tata krama. Tidak ada artinya kita punya hafal segala dalil tapi kita ngomong takabur, ngomong sombong, ngomong menghina orang. Berbeda pendapat, tidak mau menerima perbedaan. Maka begitu saya masuk tadi, subhanallah, adik-adik saya di sini masih mau menerima tata krama. Jalan di depan gurunya tidak berdiri tapi pakai lutut, yang hampir tidak pernah lagi kita lihat di bumi Indonesia ini. Pelihara itu adab-adab itu. Kalau cuma cerdas saja tapi tidak punya akhlak, tidak ada gunanya. Coba lihat yang di penjara KPK, coba lihat yang ditangkap ke polisi. Ada ndak mereka orang bodoh? Yang ditangkap KPK itu profesor, doktor, pejabat-pejabat tinggi, sekolahnya banyak. Apa yang kurang? Adabnya, akhlaknya. Maka kalian tidak salah sekolah, tuntut ilmu, isi otak, hatimu isi dengan apa? Belajar di pesantren. Insya Allah kalau belajar di pesantren, kalau tidak dapat dunia, kita insya Allah dapat akhiratnya. Tapi kita berharap dapat dunia, dapat pula akhiratnya. Makanya belajar yang baik, belajar yang baik. Dengarkan apa kata gurunya, dengarkan kata ulamanya, dengarkan apa kata ustazanya. Karena mereka mengatakan itu bukan untuk mengisi syahwat duniawinya, tapi melihat anak-anak santrinya baik, lebih baik dari diri-diri mereka. Kita belajar. Satu, tuntut ilmu pengetahuan dengan catatan, ingat, wa ma utitu minal ilm illa qalila. Saya tidak kasih kamu ilmu kecuali sangat sedikit. Maka setelah punya ilmu, jangan sombong. Apa ciri-ciri sombong? Tidak mau menerima perbedaan pendapat. Sekarang ini banyak tantangan kita. Anak-anak kita belajar di medsos, ya mereka gelar mereka adalah kelompok sunnah. Saya ini paling sering dimaki-maki di medsos, dibilangi ustadz stand up, dibilangi ustadz pencari muka, dibilangi ustadz pelat merah. Tidak ada urusan, yang penting ada pendengar saya. Saya kan dimaki-maki. Ada di Facebook itu kan ada ustadz sunnah, cari nama saya. Tidak ada nama saya. Ustadz tidak sunnah. Nama saya ke-13. Saya coba kenapa kau tulis namaku tidak sunnah? Iya, kau setengah mati bicara sunnah kalau maulid, kau tidak pelihara sunnah dasar. Saya bilang, kenapa kau tuduh saya tidak pelihara sunnah? Dia bilang, buktinya kau tidak sunnah. Apa? Buktinya tidak pakai jenggot.
Saya mau dia apa kalau tidak mau tumbuh? Hanya karena anda punya jenggot saya diambil. Ustaz tidak sunnah. Adik-adik sekalian, ketika berhadapan dengan orang yang berbeda pendapat dengan kalian, ikuti ulama-ulama itu. Andai saja ulama-ulama Indonesia yang batang membenarkan Islam Indonesia, bukan ulama ahlu sunnah wal jamaah, yang mereka berdakwah yang menurut istilah Gus Dur guru kita, beliau katakan dakwah kultural. Mereka berdakwah melalui wayang, mereka berdakwah kalau Sulawesi melalui kacapi. Yang mereka katakan kelompok-kelompok sunnah ini mereka bid'ah, maulid bid'ah, halal bihalal bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah. Biarkan mereka, tapi juga kita biarkan dakwah kita terus. Kita lihat mana yang capek. Tidak usah saling memaki. Prinsip saya, kau lakukan, saya juga lakukan. Cuma perlu karena mereka menguasai media sosial, kiai-kiai kita kadangkala tidak memanfaatkan media sosial. Itulah sebabnya anak-anak milenial, kan sekarang anak-anak malas baca kitab, kiai. Malas dia baca buku, Pak. Dia senang apa? Searching di Google. Hukum memelihara jenggot. Yang ada ulama-ulama mereka, tidak ada kita, maka tidak bisa kita larang. Maka caranya lawan mereka dengan cara apa? Kita bikin juga akun-akun sosial yang bisa menjelaskan hal yang berbeda dengan mereka. Berbeda biasa, tidak usah kita saling memaki, tapi perbedaan itu kita sikapi dengan gempur juga terus pendapat kita, keluarkan terus. Berbeda besok-besok adik-adik jadi kiai, jangan menghina orang yang berbeda. Coba, ya kan? Kita aja sholat itu kan meletakkan tangan beda-beda. Allahu Akbar, paham pertama di atas dada. Ada kan? Adik-adik ada lihat tuh? Berikutnya Allahu Akbar di atas perut, antara dada dengan pusat. Berikutnya lagi yang ketiga Allahu Akbar pas di atas pusat. Ada lagi yang keempat Allahu Akbar di bawah pusat. Ada lagi yang kelima Allahu Akbar lurus saja begini. Ada kan kita lihat di tanah suci buta? Mau begini silahkan, mau begini silahkan, mau begini silahkan. Allah maha bijaksana. Kalau semua boleh Ustaz, mana yang salah kalau kau pakai semua? Allahu Akbar. Sudah pasti salah itu. Kan selesai. Ya. Dengan ilmu jangan sombong. Sombong ini paling tidak disenangi Allah. Dosa pertama dilakukan makhluk kepada Allah, sombong. Ketika apa? Jin, kemudian dia dipanggil menjadi setan, kemudian dipanggil menjadi iblis, kemudian dipanggil menjadi setan. Kenapa? Sebab dia tidak mau sujud kepada Adam, menghormati Adam. Sombong bisa membuat masuknya setan. Maka adik-adik sekalian, wasiat kita malam ini pertama, ayo giat belajar. Belajar, belajar, belajar. Ibu-ibu belajar, daripada nonton sinetron, daripada nonton drama Korea, lebih baik ibu belajar. Minimal untuk apa? Mendidik anak. Kalau ibu didik anak tidak punya ilmu, nanti ibu kewalahan. Ditanya anaknya, "Mak, kenapa tahun nabinya disebut tahun gajah?" Kata ibunya, "Karena bukan tahun kambing, nak." Akan bingung ibu nanti kan? Maka belajar. Kalau ibu belajar, maka itu yang akan meneruskan pelajaran ilmu-ilmu yang ibu dapat bisa diwariskan ke anak-anak kita. Yang kedua, pesan. Nabi pernah ditanya. Nabi pernah bertanya, "Atataruna manil muflis?" Tahu enggak kamu siapa yang bangkrut di akhirat kelak? Yang tidak sholat ya Rasul, dia sholat. Yang tidak puasa ya Rasul, dia puasa. Yang tidak haji ya Rasul, dia haji. Tidak bayar zakat ya Rasul, bayar zakat. Lalu kalau begitu siapa yang Rasul yang bangkrut? Kata Nabi, jarusu wa khati'ur rahim, tetangga yang jahat sama tetangganya dan yang memutuskan tali persaudaraan. Kenapa dia bangkrut ya Rasul? Dia kan sholat, dia puasa, dia haji, dia bayar zakat. Kata Nabi, betul, hablum minallahnya baik, ibadah mahdanya baik, tapi sayang di komplek tidak ada yang senang. Depan rumahnya bertengkar gara-gara parkir, sebelah kanan rumahnya bertengkar gara-gara got, sebelah kirinya bertengkar gara-gara binatang ternaknya,
belakang rumahnya bertengkar gara-gara tumbuhannya. Orang seperti ini meskipun hitam jidatnya, tapi tidak ada yang senang dalam kawasan itu. Mereka nanti akan bangkrut di akhirat. Kenapa? Begitu dia tor salatnya, ya Allah ini solatku, datang tetangganya, tunggu dulu, saya pernah diserobot, saya punya pagar. Gara-gara dia serobot pagar, saya tidak punya got. Setiap hujan banjir rumah saya. Gara-gara dia 15 tahun saya selalu kebanjiran. Kata Allah, ya sudah, ambil solatnya. Habis solatnya, Bu, dia setor lagi puasanya. Ya Allah ini puasaku. Datang lagi tetangganya, tunggu dulu Tuhan, saya pernah bertetangga itu, saya pernah sama-sama caleg. Dia fitnah saya, katanya mobilku hasil korupsi. Gara-gara fitnahnya saya tidak terpilih, padahal saya sudah jual sawah. Saya minta keadilan. Allah berfirman, ya sudah, ambil puasanya. Habis amalnya semua, Bu, masih ada yang datang. Saya juga pernah difitnah, katanya anakku ya lurus rambutnya, bukan anaknya suamiku, karena suamiku keritin rambutnya. Dia tidak tahu anaknya lurus rambutnya karena sudah direbonding. Gara-gara fitnahnya, ya Allah, saya tinggalkan kampung karena dia selalu memfitnah saya, menggosip saya. Ini penyakitnya ibu-ibu, tukang gosip. Ya Allah, dia bilang yang tadi banyak amalnya, gimana lagi Tuhan, sudah habis amal saya. Allah sampaikan, tidak ada kebatilan, tidak ada penganiayaan, tidak ada kejahatan kepada sesamamu yang tidak dapat balasan hari ini. Supaya adil, ambil dosanya orang yang pernah kau sakiti. Itulah yang disebut bangkrut. Maka kali ini sebentar lagi ya ada pilkada. Pesantren jangan sampai pecah belah antara ulama dengan orang tua, dengan anak-anak santri, dengan alumni, gara-gara berbeda pilihan. Pilihan boleh berbeda, tapi jangan berpecah belah. Apalagi mau percaya politisi, jangan percaya. Politisi kau percaya sakit hati. 2019 siapa yang bertarung? Pemilu kemarin 2019 siapa yang bertarung? Bapak Prabowo dengan Joko Widodo. 2019 siapa yang menang? Siapa yang menang, Ibu? Bapak Joko Widodo. Siapa menterinya? Prabowo. Itu satu paket. Kalian bertetangga masih musuh. Sudah, kalau politik jangan baper, jangan berpecah belah. Lihat aja nanti pilgub Jakarta, lihat aja nanti. Maka boleh berbeda pilihan, tapi jangan berpecah belah. Itu wasiat dalam Al-Quran. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraku. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah, dan janganlah engkau bercerai-berai. Bayangkan alumni pesantren ini yang hampir 200 tahun, berapa puluh ribu alumninya. Kalau mereka kompak, saya yakin membesarkan pesantren kecil. Kalau kompak. Cuma kadangkala kita berpecah belah gara-gara janji-janji kampanye. Caleg mau datang lagi ke pondok, bagi-bagi hanya bawa jilbab seragam. Ada masalah, telepon saya Kiai, ini nomor telepon saya. Begitu terpilih dia ganti nomor HP-nya. Itu yang kita mau percaya sampai kita mau mati-mati. Jangan. Berbeda boleh, jangan berpecah belah, apalagi sampai bermusuhan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraq. Yang ketiga, pesan saya, ibu-ibu, Bu, ibu, kalau ibu meninggal siapa yang doakan ibu? Suami? Kawin lagi, Bu. Benar. Pak Kiai, ceramah saya ini kan sekarang dilihat istri saya. Dia lihatlah ceramah saya bilang kawin lagi. Pulang saya, dia sambut saya di rumah, dia duduk, Ustadz, saya dengar ceramahnya Pak Ustadz ini, apakah betul kalau Ustadz ini nanti kalau saya lebih dulu meninggal Ustadz mau kawin lagi? Saya bilang, sini kau sayang. Ku peluklah dia, baru saya belikan. Dengar baik-baik sayangnya, jangankan kau meninggal, masih hidup saja saya selalu berpikir kawin lagi, apalagi kalau kau sudah mati. Ya tuh Ibu, iya ibu-ibu,
Mau ndak gampang masuk surga? Mau? Mulai ragu ini bu. Izinkan suami kawin lagi. Dia bilang istri saya, banyak jalan menuju surga Ustaz. Saya bilang memang banyak tapi macet. Ayo. Nah, ibu siapa yang doakan kita? Anak. Suami jangan. Ndak beradu. Ibu meninggal semua emas dicabut sama suami. Bahkan gigi palsunya ibu pun dia cabut. Begitu 3 bulan kemudian kenal sama janda, dia kasih emasnya, ibu ini mantan istri saya sudah meninggal, ambil ini cincin sayang. Siapa yang doakan kita? Anak. Maka bapak ibu tidak salah menyekolahkan anak di pesantren ini. Ibu saya mau tanya ibu, bu, bisa ndak anak kita jadi dokter tidak pernah kuliah fakultas kedokteran? Bisa ndak? Tidak. Bisa ndak anak kita jadi anggota DPR tidak pernah nyalek? Bisa ndak? Bisa ndak anak kita tentara polisi ndak pernah lulus mendaftar polisi tentara? Ndak mungkin. Iya toh? Iya bu. Tapi bisa ndak anak kita soleh dan soleha meskipun tidak dokter? Bisa ndak anak kita soleh dan soleha pak meskipun tidak tentara polisi? Bisa. Itu pesannya. Sesungguhnya menjadikan anak kita soleh dan soleha jauh lebih gampang daripada menjadikan anak kita tentara, polisi dan dokter. Tapi sayang, setan mengalihkan perhatian kita sehingga kita lebih bangga anak kita pintar bahasa Inggris meskipun dia tidak tahu ngaji. Apa hebatnya kalau pintar bahasa Inggris? Ada di Makassar bilang, Ustadz hebat itu orang tua Ustadz. Apa hebatnya? Anaknya Ustadz pintar semua bahasa Inggris. Bahkan itu anaknya yang terakhir baru kelas 2 SD sudah pintar bahasa Inggris. Saya bilang, enggak hebat itu. Ah masa Ustadz? Enggak hebat, banyak yang begitu. Masa banyak pintar bahasa Inggris? Iya, coba bapak ke Inggris. Anak-anak semua bahasa Inggris di sana. Nah, apa hebatnya? Apakah kalau anakmu pintar bahasa Inggris dia berdoa pakai bahasa Inggris? Oh my God, please help me my mother. Bleh. Pasti dia pakai bahasa Jawa. Apa? Ayo, coba lihat anak-anak kita sekarang pergi ziarah kubur, apa dia berdoa? Tidak, dia karena dia tidak tahu berdoa. Kalau ibu bapak titip anaknya di pondok, 1 sudah pasti sholat, 2 sudah pasti makan halal, 3 sudah pasti tata krama, 4 sudah pasti berjamaah sholatnya. Tapi kalau ibu di luar, anak pintar tapi licik, masih terngiang-ngiang kita kisah Ibrahim alaihissalam. Nah, kata Ibrahim kepada Ismail, saya diperintah potong kamu nak. Menurutmu bagaimana? Kira-kira kalau ibu bicara begitu ke anak, bapak-bapak panggil anaknya, nak, saya diperintah Allah potong kamu. Apa jawaban anak kita sekarang? Hah, kenapa saya pak? Itu aja nenekku yang sudah tua. Itu jawaban orang pintar pak, bukan orang soleh. Maka ibu bapak minta anak kita soleh dan soleha. Dan di tempat ini, di pondok inilah kita ciptakan anak kita soleh dan soleha. Kalau dia sekolah ke luar negeri, akibatnya bisa bahaya. Ada kawan saya, dia sekolahkan anaknya ke Belanda, pulang tidak mau menikah, maunya hidup sama laki-laki, padahal dia juga laki-laki. Ayo. Tapi kalau di pondok, insya Allah ibunya meninggal dia akan berdoa. Alangkah bahagianya kita usia senja masuk di kubur, anak kita setiap 5 waktu doa, Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bapak-bapak, siapa yang doakan kita ketika wafat? Anak, teman, aduh, jangankan berdoa, ngetik doa saja dia malas. Coba bapak semua kan punya grup WhatsApp. Coba kalau ada yang meninggal, dia cuma kirim stiker Al-Fatihah, nggak dia baca itu pak. Maka pilihan tepat, sekolahkan anak kita di pondok. Inilah tempatnya. Pesan yang kelima, semua atas keputusan Allah. Agar Allah memberikan taufiknya,
kesesuaian antara apa yang kita mau dengan apa yang Allah putuskan. Berdoalah. Sebagai orang beriman, jadikan doa sebagai senjata kita. Saya bisa seperti ini bukan karena saya hebat, tapi setiap saat saya minta ibu saya doakan saya. Saya mau ujian, saya minta ibu saya berdoa. Saya mau melakukan sesuatu, saya minta ibu saya berdoa. Saya pandai berdoa, tapi doa bagi saya yakin yang mustajab dari bibir ibu saya. Maka ibu-ibu, selain anak kita dikirim ke pesantren, jangan lupa setiap sholat doakan anak kita. Allahumma rabbi habli minas salihin. Allahumma rabbi habli minas salihin. Ibu-ibu yang punya cucu, suap anaknya doa. Mama nak Rabbi habli minas salihin. Tidur anak kita, usap kepalanya, bisik telinganya, Rabbi habli minas salihin. Mau pergi sekolah, dekap, bisik lagi telinganya, Rabbi habli minas salihin. Apa sih nek, apa sih pak, apa sih mak, Rabbi salin. Saya doakan kau nak supaya kau jadi anak yang soleh. Pergi sekolah diajak bolos temannya, ndak, saya ndak mau bolos, nenek saya, mama saya tadi doakan saya ada anak soleh. Ada kemenakan saya bu, sudah mau maghrib, masih main bola juga di lapangan. Saya panggil, sudah nak, ayo berjamaah sama om di masjid. Sedikit lagi om, saya tungguilah. Azan maghrib masih main. Terpaksa Ustadz Dasat masuk lapangan. Saya bisik telinganya bu, Rabbi habli minas salihin. Menangis dia bu. Heran semua tetangga saya, wih jagonya Pak Ustadz, dia bisik kemanakannya menangis. Dia tidak tahu telinganya saya bisik, tanganku dibawa menjepit. Artinya apa? Anak salah kasih hukuman. Ini yang kurang dimiliki sekarang anak-anak kita sekarang. Ini yang tidak dipakai sekarang guru-guru. Guru-guru kita dulu pak, salah dihukum kita. Ada yang namanya mistar, dikasih pak 3 lapis. Melapor kita sama bapak, kalah ditambah kau yang kurang ajar. Sekarang guru kasih hukuman anaknya, langsung lapor polisi. Saya dulu kalau kita ada salah sedikit, dikasih masuk itu pensil. Nah, takut kita lapor sama bapak, lapor ditambah dia. Itu maknanya salah ada hukuman. Ada lagi yang rusak ibu-ibu sekarang. Apa itu? Parenting. Ini yang banyak rusak ibu-ibu sekarang nonton parenting. Apa parenting? Dia bilang jangan kau cerita neraka sama anakmu. Siapa yang ngajar itu? Quran nyata-nyata ngajar cerita soal neraka. Janji aja surga, salah, ancam dia neraka. Tidak boleh kata neraka. Siapa bilang? Quran. Kau percaya Quran atau parentingmu? Ini yang banyak rusak kita, anak-anak kita. Doakan anak-anak kita. Mudah-mudahan pada usia senja anak kita musyawarah. 4 bersaudara anak, dek, memang ini bulan giliran kamu, tapi istri saya mau bulan ini di rumah saya, biar kami yang rawat ibu. Bahagia orang tua senja seperti itu. Anaknya 4 musyawarah, bapak sudah pensiun. Mulai tahun ini, mulai bulan ini, setiap satu anak, ayo 1,5 juta. Dapatlah ibu 6,5 juta dari anaknya. Kalah gaji pensiunnya bupati. Maka anak-anak ajarkan agama. Kalau dia paham agama, dia akan birrul walidain. Setelah itu jangan lupa doakan, karena hidayah dan pertolongan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi anak saya sudah tua, meskipun sudah tua, pesan moralnya ketika Nuh alaihissalam tumbul tenggelam, anaknya sudah mau ditarik terus, sudah sakaratil maut, ayo nak naik ke perahu, sini. Tapi anaknya tetap menolak meskipun sudah sakaratil maut. Itu pesannya, mendoakan anak, memberikan pesan-pesan moral kepada anak sampai akhir hayatnya, tidak boleh kita berhenti. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, nah terakhir, ketika kita masuk di alam kubur, bapak ibu, saya mau tanya ibu, kalau orang Jawa merantau ke Sulawesi, tidak enak di Sulawesi, ada pilihan? Ada pilihan? Ada. Balik lagi ke Jombang, mangan orang mangan, yang penting ngumpul. Iya toh? Orang Sulawesi merantau ke Malaysia, di Malaysia tidak nyaman, ada pilihan? Ada, pulang lagi ke Sulawesi.
Pilkada kalah, ada pilihan? Ada. Tanding lagi 5 tahun yang akan datang. Seperti Pak Prabowo 3 kali baru menang. Iya kan? Saya polisi, tidak disenang sama pimpinan saya dimutasi jauh-jauh. Ada pilihan? Ada. Apa? Pensiun dini. Ibu-ibu punya suami cerewet, ada pilihan? Ada? Ada. Ceraikan saya. Bapak-bapak punya istri malas, suka ngomel, periksa HP aja kerjanya, ngomel ngamu-ngamu, ada pilihan? Malah 2 pilihannya Pak, ceraikan atau ganti. Iya toh? Tapi bapak ibu masuk kubur ada pilihan? Ada pilihan? Masuk kubur ndak enak, pulang dulu. Begitu keluar viral satu dunia Pak. Tapi kata Nabi, don't worry, be happy. Jangan kau cemas. Meskipun kau sudah masuk kubur, ada 3 amalan yang mengalir terus menerus meskipun kau sudah wafat, dan amalan itu berkumpul di pesantren. 1, anak yang soleh dan soleha. Itulah anak-anak santri kita. Bukan anak yang dokter, anggota DPR, bukan. Anak yang soleh dan soleha. Yang kedua, harta yang kita sedekahkan. Membayar di sini itu adalah sedekah fisabilillah. Dan kalau bapak bayar, dia makan ustadznya, dia makan ustazanya, selama darah dagingnya ustadz-ustazah dia pakai karena ibu beli beras, selama itu dapat kiriman amal. Makanya rajin-rajinlah traktir para guru, para ustadz. Jangan pejabat kau traktir, dia pakai korupsi tangannya. Ayo, yang ketiga, apalagi? Anak soleh-soleha, harta yang disedekahkan, ilmu yang bermanfaat. Inilah pesantren ini. Maka cintai pesantren ini, rawat pesantren ini. Anak-anak didiknya harus kita pelihara dengan baik. Insya Allah jaya dunia, abadi dan selamat di akhirat. Inilah tujuan pendiri ulama-ulama kita. Jadikanlah pondok pesantren ini menjadi generasi yang bukan hanya cerdas otaknya, tapi juga bagus akhlaknya. Mudah-mudahan ada manfaat. Mohon maaf apabila ada salah dan khilaf. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Bu ya, monggo. Nggih. Kalian jumeneng, kalian nyatet. Nek sing mburi niku testo. Saged ngukur napa irunge menapa. Pak Didit ngapunten nggih.